lagi sama saya Fitri Aziza. Di sini saya mau menjelaskan tentang praktikum jaringan komputer. Materinya yaitu static coding. Saya sama kayak pertemuan yang lalu. Di sini saya mau pakai aplikasi dosen. Kita langsung aja kita praktikumkan yang static codingnya. Kita buka aplikasi desain dosen. Nah, di sini sudah terbuka aplikasi dosennya dan kita menggunakan routernya yang 4500. Kenapa saya pakai yang 4500? Karena saya menggunakan 6 PC. Jadi saya menggunakan yang series 4500. Sebelumnya di model yang series 4500 ini ada slot optionnya yang 2 Ethernet, 4 Ethernet, 1 fast Ethernet, 2 serial, 4 serial, dan 1 DIN. Nah, di sini kalau kita sudah pilih yang 4500 muncul kayak ini, the router model 4500/3 slot. Nah, di sini saya memilih yang 2 slot. Next, nah di sini slot 1 dan slot 2. Kan kita menggunakan 6 PC. Jadi yang slot pertama kita menggunakan 2 Ethernet dan slot kedua kita menggunakan yang 4 Ethernet. Jadi 6 Ethernet. Select. Nah, di sini muncul di Ethernet dan plan for this device or click. Nah, di sini ini router, kita kasih nama router aja ya. Karena saya menggunakan satu router, jadi saya kasih nama router aja. Ini ya, router. Dan selanjutnya saya menggunakan PC Win 8. Jadi sini saya menggunakan 6 PC. Jadi PC-nya ini ada 6 PC. Kita klik yang pertama PC 1, kita kasih nama PC 1 satunya, kedua ini PC 3 nya, PC 2 nya, maaf, yang ketiga saya menggunakan 6 PC yang 6 PC ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Nah, ke 6 PC ini saya mau menggabungkan ke satu router. Caranya, klik ke di routernya, klik kanan, add connection to slot 0, Ethernet 0. Kita sambungkan ke PC 1. Kita klik Ethernet 0, finish. Ini sudah menyambungkan PC 1 ke routernya. Selanjutnya yang ke PC 2. PC 2 Ethernet finish. Yang ke PC 3 Ethernet finish. Jangan lupa ini diklik ya internetnya. Pasti akan copy. Kita klik yang PC 6 yang terakhir. Nah, kalau ini sudah tersambungkan dari routernya, PC 1 ke router ini ke PC 2, PC 3 ke router. Nah,
Selanjutnya kita ke simulatornya. Nah, kita ke simulatornya, kita klik file. Sebelumnya kita buka dulu lah yang di Minus. Kita buka Bose Nesting CCNA. Buka, kita klik OK. Nah, di sini sudah terbuka. Kita kembali lagi buka yang desain kita tadi, yang saya tadi. Kita klik file. Ada pilihannya load map itu di simulator. Kita masukkan di simulatornya. Kita klik simulator OK. Dan dia akan masuk di Nah, itu sudah muncul di simulatornya. Habis itu saya mau memasukkan IP untuk menyambungkan router ke PC-nya. Selanjutnya saya mau memasukkan ini IP-nya di sini ya. Kita mau menghubungkan routernya. Kita di sini, saya di sini routernya kita masukkan IP-nya. Enter, enter. Ini sudah muncul router call enter. Nah, dia sudah berjalan. Enter configuration commands other line. Itu kita interface kan, interface ke Ethernet 0, yang ke 0, yang di 1 ke router 1 ya, yang ke 0, interface 0 sama 0. Nah, router config if. Nah, di sini saya mau memasukkan IP F-nya 192.168.1.1 PC 1 ke router 1 ke PC 1 ke router 1 255.255.255.0. Nah, dia router config kita ketik mau shot, masukkan dia sudah link up down. Kita root config, kita exit, dia akan masukkan lagi. Kita mau interface yang kedua lagi, interface channel 1 yang ke PC 1. Nah, sudah masuk. Kita masukkan ke IP F-nya, IPF 192, IP-nya sama 168, titik 1, titik ini nanti 2.1 seperti 255.255.255.0. Enter, config lagi. Kita mau shut. Nah, updown, kita exit. Nanti kita counter routing lagi. Kita router lagi yang kita interface yang internet 1, Ethernet 1. Kita enter.
config router if. Nah, di sini kita masukkan IP at 192.2.1. Oh, 3 ya. 3 ya. Sekarang yang 3.1 3.1.255. Oh, dia tidak titik spasi 255.255.255.0. Kita config router, kita klik no start, dia sudah berjalan, ya kita exit. Selanjutnya kita config lagi yang E1 ke 1. Caranya interface E1 nah dia konfig lagi, kita PR 192.168 tadi 255.255.255.0. kita exit. Nah, selanjutnya sama, kita interfacekan lagi. Ini kan saya menggunakan 6 PC, jadinya totalnya nggak banyak ya. Interface digabungkan jadi di routernya, menyambungkan router ke PC 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, interface yang ini E1 ke 2 router IPS 192.4.4.3.1. E1 dan E2 yang ke 5.255.255.255.0. Nah, kita shut, kita exit. Nah, sini kita interfacekan lagi yang terakhir, yang interface E1 ke 3 ya. Kita IPS 192.168.6.1 ya, 255.255.255.0. kita bisa kita exit. Nah, ini sudah berjalan, ini sudah termasukkan dari PC 1 sampai PC 6. Nah, ini PC 1 ke router 1, PC 2 ke router 1, PC 3 ke router 1, PC 4 ke router 1, PC 5 ke router 1, PC 6 ke router 1. Nah, di sini sudah saya masukkan. Selanjutnya saya masuk ke extension yang menghubungkan ke PC 1 sampai ke PC 6 ya. Kita klik
ini ASN1, ASN2, ASN3, ASN4, ASN5, ASN6 ya. Kita menghubungkan yang ke ASN1, kita buka. Nah di sini kebuka, kita klik enter, kita kita enter. Nah di sini keluar IP address-nya kan itu 192, kita ganti ya karena kita 192, terus 192 168 ke 1 dan kedua ya, ini benar. Gateway-nya juga 192 168 ke 1 dan ke 1. Oke, saya mau buatin IP config. Nah di sini sudah masuk. Nah ini IP address yang tadi masuk ke sini 192 168 1 2 255 255 sama. Nah, selanjutnya ke extension yang kedua sama ini. Nah kita ganti juga 192 kita ganti lagi yang ini sama seperti yang satu, kita ganti 192 ini 198 dan ini 3 ini 2 kita ganti 192 ini kita rubah juga lagi. Kita akan rubah 198. Di sini tadi seriesnya 4 kan, ini juga 4, stop 2 juga 192 cuman IP yang diperhatikan di IP-nya ya, di IP yang masuk ke sini. Nah, kita perhatikan di sini. Kita kedua saya menggunakan 192 dan 198 dan 168 5 isi 5
extension 5, slot kedua ya benar, 192, terus ini 168, ini ya, kita IP config, kita itu lagi ke extension yang ke sudah, ini IP-nya, konfignya, ini IP address-nya, subnet mask-nya, dan gateway-nya, sudah dari extension 1, 2 sampai 6. Jadi ini sudah saya masukkan semua dari router, terus kita interfacekan dari PC 1 ke PC 6, kita interfacekan, kita sambungkan, terus kita dari extension PC 1 sampai PC 6 juga sudah. Nah, setelah itu kita akan membuktikan apakah bisa mengkoneksikan dari PC 1 ke routernya. PC 1 dari PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Nah, caranya begini. Kita ping, terus kita panggil IP-nya 192.168.1.1. Enter. Nah, dia sudah bisa mengoneksikan dari PC 1 ya. Ini reply, kalau perform dia sudah bisa mengoneksikan dari PC 1-nya. Nah, kita coba yang ke PC yang kedua. Kita ping lagi, kita saya masukkan IP address-nya 92.168 Nah, dia reply lagi, ya sudah bisa. Dan selanjutnya yang ketiga, kita pingkan 192.3.2. Nah, dia nge-request timeout. Kenapa dia nge-request timeout? Kita buka di sini, di router yang ketiga, 3.1, ternyata 3.1 ya, dia kita ping 192.168 yang ketiga 3.1. Nah, dia nggak bisa. Dia invalid. Kenapa? Oh, ini kesalahan saya nge-ping, karena pingnya
saya tidak bisa, tidak error. Kita pingkan pasca ping 192.168 titik 3. Lagi, oh kenapa dia itu, karena ini tuh nggak bisa. Jadi intinya karena di keyboard saya nggak 3P, kita pakai yang ini aja deh, screen ya, yang screen aja biar enak. Kita ping 168 itu 192.168.3. Nah, dia reply lagi, dia sudah bisa memanggil yang visi ketiga. Jadi seterusnya dari visi keempat, visi kelima, visi keenam sama seperti ini. Kita ping. Kalau sudah muncul reply from, dia sudah connect. Tapi kalau request timeout, nah dia mau request lagi, dia nggak bisa menyambungkan dari visi 3, visi yang kita minta gitu. Kayak gitu kurang lebihnya kayak gini. Ini sudah saya cek dari visi 1, visi 2, visi 3, visi 6 bisa nge-ping. Jadinya ping ini yang visi 1-nya sudah bisa reply semuanya sudah bisa. Visi 2, 3, 4, 5, 6 juga mengikuti kayak gitu. Kita ping semua, dicoba di ping, kalau sudah bisa menyambungkan semua itu sudah bisa. Jadi ini sudah dari router saya sudah masukkan IP-nya, interface-nya dari PC 1 sampai extension 1 sampai 6 sudah saya sudah mengecek juga, saya sudah memanggil ping-nya, saya ping, ternyata sudah bisa nge-ping ke platform, sudah berhasil program ini. Jadi sekian dari saya untuk materi tentang sorting router dari jaringan komputer. Bila ada kesalahan saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.